Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang kitab Kaifa Takunu Muhadditsan, karya Syekh Abdullah ibnu Abdirrahman As-Sa'ad hafizahullah. Bagaimana menjadi seorang ahli hadis. Pertama, membahas tentang muqaddimah. Setelah amma ba'du, fa inna darisa ilmil hadis la budda lahu minal jam'i bainan nahiyah an-nadhariyah wan nahiyah al-amaliyah, wa kadzalika yanbaghi lahu an yahtamma bi ma'rifati tariqatil mutaqaddimin wa manahij al-a'immah al-madin, fa inna ahlal ilmi laisu ala manhajin wahid fi ilmil hadis wala ghairahu minal ulum, bal hum ala manahijin muta'addidah. Fa fima yata'allaq bi ilmil hadis najidu manhaj al-mutaqaddimin wa manhaj al-mutaakhirin, aw ma yusamma bi manhaj al-muhaddithin wa manhaj al-fuqaha wal usuliyyin. Di sini Syekh menjelaskan bahwa seorang pelajar yang mengkaji ilmu hadis harus menggabungkan, ketika belajar harus menggabungkan antara sisi teori dan juga sisi praktek, harus mengamalkan praktek. Jadi seorang pelajar jika ingin mengkaji ilmu hadis harus menggabungkan antara belajar dari segi teori ataupun belajar dari segi amali atau mengamalkan prakteknya. Begitupun juga harus memperhatikan dengan mengetahui metode ulama mutaqaddimin dan metode ulama-ulama yang terdahulu. Karena ulama mereka tidak berdiri di atas metode yang sama, tidak satu metode. Setiap ulama metodenya tidak sama karena mereka tidak pada satu metode dalam ilmu hadis, khususnya dalam ilmu hadis. Begitupun di ilmu yang lainnya. Bahkan metode mereka bermacam-macam, banyak, dan berkaitan dengan ilmu hadis, yang berhubungan dengan ilmu hadis, kita dapati ada yang disebut manhaj mutaqaddimin dan ada manhaj mutaakhirin, atau bisa disebut juga dengan manhaj ahlu hadis dan manhaj ahli fikih atau ahli usul fikih. Kemudian lanjutnya, wal maksud bi manhaj al mutaqaddimin huwa manhaj kibaril huffaz ka Syu'bah ibn al-Hajjaj wa talamidih ka ibni Mahdi wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, thumma talamid haula kal Imam Ahmad wa Ali bin al-Madini wa Yahya ibn Ma'in, thumma talamid haula kal Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud, thumma talamid haula kat Tirmidzi wa Nasa'i wusulan ila Daruqutni, fa haula'il huffaz ala manhajin yakadu yakunu mutaqariban. Laisa ma'na dzalika annahu laisa baina haula al-a'immah ikhtilaf mutlaqan, bal bainahum ikhtilaf yasir, walakinnahu katsiran ma tajidu hadzal ikhtilaf fi an-nahiyah at-tatbiqiyah aktsar minhu fi an-nahiyah an-nadhariyah. Fakullu man sara ala manhaji haula sawa'un kana zamanuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran fahuwa ala manhaj al-mutaqaddimin. Di sini Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah menjelaskan yang dimaksud
dengan manhaj mutaqaddimin itu ialah manhaj ulama kibar, para penghafal hadis, ulama kibar. Ulama kibarnya ahlul hadis dan para penghafal hadis atau disebut al-huffaz, hafid. Seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj dan murid-muridnya. Murid-muridnya seperti Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Kemudian setelahnya adalah murid mereka, murid Ibnu Mahdi dan Yahya al-Qattan, seperti Imam Ahmad dan Ali bin al-Madini dan Yahya ibn Ma'in. Kemudian setelah itu murid-murid mereka seperti Al-Bukhari, Muslim, wa Abi Dawud, thumma talamid haula, kemudian murid-murid mereka seperti At-Tirmidzi dan Nasa'i, sampai kepada masanya Imam Ad-Daruqutni. Mereka ini adalah ahlul hadis, ulama ahlul hadis, para penghafal hadis yang bermanhaj, bermetode hampir sama. Tetapi meski begitu, meski mereka sama manhajnya, tidak terus dipahami, tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf secara mutlak. Bahkan di antara mereka ini ada perbedaan sedikit. Tetapi kebanyakannya yang kita temui, perbedaan ini hanya sebatas dalam praktek saja, dari segi praktek saja. Kebanyakan yang kita temui perbedaan mereka hanya dari segi prakteknya saja. Dan sedang dari segi teori mereka lebih banyak samanya. Jadi lebih banyak kesamaannya dari segi teori. Sedangkan dari segi praktek kita temui mereka memiliki perbedaan tetapi sedikit. Maka siapa saja, fakulu man soro, siapa saja yang menggunakan metode seperti mereka, meski dia hidup di zaman yang terdahulu atau di zaman akhir atau di zaman sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama seperti ulama-ulama mutaqaddimin, maka mereka disebut juga bermanhaj mutaqaddimin. Jadi ini penjelasan dari Syekh Abdullah As-Sa'ad. Ada manhaj mutaqaddimin dan ada manhaj mutaakhirin. Manhaj mutaqaddimin seperti tadi disebutkan, seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian Ibnu Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ini adalah murid-murid Syu'bah ibn al-Hajjaj. Kemudian Imam Ahmad, kemudian Yahya ibn Ma'in, kemudian Ali bin al-Madini, dan Imam Bukhari, Abu Dawud dan Muslim, Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi dan Nasa'i, sampai di masa Imam Ad-Daruqutni. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwa siapa saja yang menggunakan metode mereka, ulama-ulama yang disebutkan tadi, meski dia hidup di zaman dahulu atau di zaman sekarang, mereka disebut menggunakan metode al-mutaqaddimin. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.